membahas tentang mobilisasi ya, tentang mobilisasi dan sebenarnya ada beberapa hal yang penting ya di dalam perencanaan dan mobilisasi, yaitu yang disebut dengan masalah time schedule ya. Time schedule ini kadang-kadang misalkan ini time schedule-nya harusnya grafiknya S ini ya, tapi kadang-kadang dia bergeser ya ke kanan ya. Nah ini yang kurang bagus ya. Jadi nanti kita akan bahas sedikit dah. Tapi sebelumnya tadi sudah masuk ya asisten yang jam 3 ya. Asisten masuk jam 3 tadi. Halo? Belum, Pak. Oh, belum. Iya. Hanya Oh, memberi materi dulu, Pak. oh memberi materi. Absen aja. Iya, iya. Oh, sama absen ya. Oke, oke. Ya, jadi ya betul tadi materi kerangka ya saya lihat ya. Jadi membuat poligon ya itu nanti penting ya di dalam penjelasan yang terkait dengan setelah mobilisasi ya. Jadi nanti setelah mobilisasi itu ada namanya orientasi ya. Nah, dalam orientasi nanti ya kita akan bercerita tentang banyak hal ya. Ya, jadi tadi setelah mobilisasi saya tadi menjelaskan bagaimana itu mobilisasi ya. Jadi keberangkatan tim ke lokasi ya. Jadi kalau yang sudah-sudah itu diberangkatkan seperti bareng-bareng ya dari kampus ya. Nah, kalau yang kemarin itu kita sudah menjajaki di Sumedang ya, di Karembi. Karembi itu tempat untuk wanadri ya, pelatihan wanadri, pelatihan dasar wanadri ya. Dan kemarin Pak Re dan Pak Henry sebagai kepala lab itu sudah sampai ke sana dan menjajaki untuk mengerjakannya kemah kerjanya nanti di Karembi ya. Jadi semacam bumi perkemahan, semacam tempat pelatihan atau diksar wanadri ya. Jadi mungkin topografinya juga sudah mewakili saya rasa. Ya itu yang penting. Jadi kita harapkan bulan Agustus kita bisa ke lokasi ya gitu. Kemudian seperti yang kemarin saya ceritakan ya persiapannya seperti apa ya. Nah, oleh karena itu terkait juga dengan perencanaan itu biasanya kita akan membahas yang disebut sebagai rencana pemberangkatan ya. Jadi rencana pemberangkatan atau mobilisasi itu terkait ya tadi sudah saya jelaskan terkait dengan peralatan, terkait dengan personal, terkait dengan material, terkait dengan ya jadi saya ulang lagi ya. Kalau di materi mobilisasi ya tadi kan kita sudah menjelaskan ya jadi peralatan ya personel material dan lokasi ya jadi persiapan lokasi proyek ya sebagai contoh dulu waktu tsunami saya itu menyiapkan lokasi itu dari Banda Aceh jadi kita juga menyiapkan kayu-kayu ya untuk membuat base camp karena rumahnya hancur semua ya itu kasusnya ya tapi biasanya di lokasi proyek itu biasanya kita ada rumah penduduk yang kita bisa sewa sebagai base camp biasanya ya dalam kasus khusus misalkan ada bencana alam ya kita nggak dapat nih base camp di lokasi proyek ya mungkin jauh dari lokasi proyek. Nah, kalau terlalu jauh base camp-nya tentu tidak efisien ya. Jadi kadang-kadang waktunya habis hanya untuk mengakses ke lokasi. Ya ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, bisa jadi juga karena lokasinya mungkin di dalam hutan misalkan ya. Maka kita melakukan yang disebut sebagai flying camp ya. Nah, ini saya punya pengalaman flying camp pada waktu membuat hidroelectric project di Koto Panjang di Riau sana ya, yang mengaliri listrik untuk Riau dan
apa namanya Riau dan Sumatera Barat ya, Sumbar dan Riau. Ya, hanya saja waktu itu karena apa namanya ke lokasi udah sangat jauh ya. Jadi ke lokasi sangat jauh maka kita melakukan yang disebut sebagai flying camp ya. Hanya saja ternyata tidak mudah flying camp ya. Sehingga pada akhirnya terjadi gangguan ya. Gangguannya itu terjadi karena apa? Jadi begini ceritanya ya. Jadi jalur apa namanya? Jalur listrik ya SUTED saluran udara tegangan ekstra tinggi ya SUTED-nya itu sudah terlalu masuk ke hutan ya sehingga kalau kita mau mengukur ya itu waktunya habis untuk menuju lokasi ya. Jadi sebagai contoh misalkan karena lokasinya udah masuk jauh ke hutan ya maka untuk mencapai lokasi kita membutuhkan waktu misalkan 4 jam ya, 2 jam bawa mobil, 2 jam jalan kaki misalkan. Nah, bisa dibayangkan kalau kita berangkat jam 7 ya kemudian tambah 4 itu juga sudah jam 11, sudah makan siang ya. Maka dan juga biasanya udah kecapean karena jalan 2 jam ya. Maka berikutnya baru ngukur ya. Bisa dibayangkan kalau ngukurnya apa namanya tidak bisa lama. Kenapa? Karena nanti 4 jam berikutnya kita harus keluar hutan ya. Jadi misalkan kita mengukur dari jam 1 sampai jam 3 misalkan ya, kita baru bisa keluar bisa sampai di base camp itu berarti ya 1 sampai 3 berarti 3 jam ya kita sampai di base camp baru jam 7 malam ya. Jadi waktunya itu habis ya. Jadi 8 jam itu habis ya di untuk menuju lokasi. Ya ini yang bahaya di situ ya. Akhirnya kita flying camp. Tapi apa yang terjadi pada saat flying camp pada waktu itu? Ya, akhirnya pada tidak berani flying camp. Ya, padahal kita sudah siapin semua, ya tenda, bivak, kemudian generator listrik, ya dan macam-macam itu kita sudah siapin. Ya, tetapi ternyata pada saat kita flying camp, ya tenda-tenda kita itu diganggu oleh gajah, ya gajah besar-besar, ya maka hancur itu semua ya. Habis itu tidak berani lagi flying camp ya. Karena gangguannya luar biasa ya karena pada waktu itu di Koto Panjang bahkan kita juga memindahkan gajah karena di situ adalah apa namanya ekologinya ya daerahnya ya itu sebenarnya adalah daerah gajah ya dan kita jalur saluran udara tegangan ekstra tinggi melewati daerah tersebut ya ya mau tidak mau diganggu ya oleh gerombolan gajah tadi ya sehingga akhirnya ya tidak efisien ya jadi orang itu sehari itu habis untuk perjalanan ya udah capek baru ngukur ngukur belum lama udah harus naik lagi ya karena takut keburu malam dan seterusnya itu yang terjadi di flying camp ya jadi untuk lokasi proyek ya, tentu kalau untuk daerah-daerah misalkan bekas bencana alam, kemudian daerah-daerah apa proyek-proyek besar ya sudah masuk ke wilayah hutan ya itu penyiapan hal-hal yang terkait dengan base camp ya dan peralatan logistik base camp dan seterusnya ya termasuk apa namanya generator dan seterusnya ini tidak mudah ya. Jadi adik-adik harus perhatikan betul yang terkait dengan penyiapan lokasi proyek ya. Jadi saya ulang kembali ya pengadaan peralatan mungkin mudah ya. Misalkan kalau dari untuk kemah kerja nanti ya mungkin alat-alat sudah kita siapkan kemudian kita bawa ya apakah menggunakan truk apakah menggunakan nah ini hanya mesti diperhatikan ya pada saat kita melakukan mobilisasi itu kalau jalannya rusak ya alatnya itu bisa rusak juga ya alat kita adalah sensitif seperti total station itu sensitif ya
Artinya kalau digoncang-goncang ya tidak bisa. Ya oleh karena itu perlu ya dilakukan pengawalan yang sangat baik ya. Jadi pengawasan yang terkait dengan jalur yang akan dilewati, apakah jalurnya berbatu, apakah jalan tanah, apakah jalannya topografinya bergunung dan seterusnya, apakah menyeberang sungai dan seterusnya ya. Nah, ini semua harus betul-betul sudah dipersiapkan karena peralatan-peralatan ukur ya di geodesi ini termasuk sensitif ya. Jadi kalau terjadi perubahan, pergeseran, getaran dan seterusnya itu akan merubah alat tersebut. Ya ingat bahwa alat ukur itu digunakan untuk mengukur, artinya digunakan sebagai acuan untuk mengukur. Kalau alat ukurnya tidak presisi, ya maka hasilnya tentu tidak akan presisi. Nah itu yang penting ya. Nah, demikian juga masalah personel, ya tadi saya sebutkan ya ketika lokasi itu sudah masuk ke wilayah hutan di mana kita sulit untuk mengakses ya sehingga waktu tempuh menuju lokasi dan meninggalkan lokasi itu menghabiskan waktu yang panjang ya sehingga waktu ngukurnya cuma pendek. Nah, ini juga terjadi ya. Jadi nanti harus betul-betul dihitung dengan masak ya bagaimana strateginya menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ya, termasuk juga pengadaan material ya sebagai contoh patok. Mungkin kalau daerahnya datar patoknya bisa kita buat di base camp ya, tinggal kita tancep-tancepin ya. Tetapi kalau daerahnya bergunung ya, kita tidak bisa membayangkan harus bawa patok semen yang berat ya. Oleh karena itu biasanya kita cukup membawa pralon, kemudian sama besi, kemudian kita cor di lapangan ya sehingga patok-patok tersebut cukup kuat fondasinya ya dan mengakar ke tanah sehingga tidak mudah dicabut ya dan tentu kualitas ngecornya juga harus yang baik ya. Jadi itu. Tapi di atas semuanya ya cara menetapkan atau cara menempatkan titik ini juga menjadi masalah ya. Jangan sampai kita menempatkan titik di daerah misalkan berlempung ya atau daerah yang basah ya sehingga mudah bergeser, mudah bergerak ya atau di daerah yang mungkin jauh dari penduduk ya sehingga dikhawatirkan nanti hilang dan seterusnya ya karena patok yang nanti akan kita gunakan ya itu adalah patok-patok yang digunakan untuk referensi sehingga tidak boleh bergeser, tidak boleh berpindah atau tidak boleh hilang. Ya ini jadi masalah ya. Jadi yang terkait dengan peralatan, kemudian personel, kemudian material dan lokasi proyek ya. Jadi itu kata kunci ya di dalam mobilisasi. Tapi kembali lagi bahwa di dalam mobilisasi itu harus dihitung benar ya akses ke lokasi. Sebagai contoh misalkan kita ada proyek di misalkan mana di Riau ya. Di Riau misalkan di Kabupaten Bengkalis misalkan ya. Tentu kita hitung ya kita dari Bandung ke Pekanbaru, dari Pekanbaru nanti kemudian naik apa namanya nyarter mobil ya dan seterusnya sampai ke lokasi ya nyarter mobil kemudian dari nyarter mobil kita menyeberang ke pulau ya dari menyeberang ke pulau baru ke lokasi ya bisa dibayangkan apa namanya di dalam mempersiapkan mobilisasi betul-betul harus dihitung semuanya ya jangan sampai ada yang terlewat ya baik itu yang terkait dengan tripnya ya misalkan tripnya oh tripnya laut nih. Misalkan kita ke Ambon, kita via laut, ya dari laut atau via udara dulu, dari udara kemudian berpindah ke moda transportasi laut, ya atau seperti apa, ya. Jadi, nah ini harus detail, ya. Nah kalau untuk kemah kerja nanti mungkin misalkan kita di Sumedang ya cukup naik angkot saja ya mungkin sampai ke Sumedang, ya kemudian alat-alatnya juga dipersiapkan jangan sampai menggunakan mobil atau truk yang getarannya tinggi ya sehingga kita akan mengganggu atau akan mengakibatkan peralatan bergeser sehingga tidak bisa digunakan dengan maksimal ya itu yang penting juga ya jadi
saya ulang lagi ya, peralatan, personel, material, dan lokasi proyek. Ya, jadi mobilisasi. Nah, ini biasanya tadi saya ulang lagi, biasanya 7 hari ya setelah surat perintah menjalankan kontrak, maka harus sudah mobilisasi ya. Atau paling lambat 14 hari dia harus menyerahkan program kerja ya. Kemudian dalam 30 hari harus dimulai mobilisasi dan seterusnya ya. Jadi ada aturan-aturannya ya. Nah, biasanya pada saat kita mobilisasi itu sudah dimulailah termin atau pembayaran ya. Sehingga biasanya kalau kita tidak mobilisasi ya atau nunggu-nunggu, tentu pembayarannya juga akan tersendat ya. Sehingga penyerapan yang terkait dengan dana itu tersendat ya. Ingat bahwa progres itu bisa progres teknis, bisa progres penyerapan dana ya, dan bisa juga progres kesiapan administrasi ya, sehingga hal-hal tersebut akan mempengaruhi berhasil atau gagalnya sebuah pekerjaan, yaitu itu poin penting ya. Nah, kemudian ada yang namanya mutual check. Mutual itu adalah saling mengecek ya antara pemberi kerja dan pelaksana ya, antara pelaksana dan surveyor atau pelaksana dengan koordinator surveyor dan seterusnya ya. Jadi harus ada cek. Nah, kemudian diperlukan juga jadwal ya, jadwal diperlukan untuk menyiapkan ya rencana pelaksananya bagaimana, kemudian mengenal kegiatan-kegiatannya apa saja, kemudian memberitahukan rencana dan mengatur serta melaporkan perkembangan, kemudian juga memonitor pekerjaan dan juga menyediakan tenaga, peralatan, dan bahan. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat diperlukan di dalam pembuatan jadwal kerja. Ya, jadi lokasi material ini adalah nama lokasi, kemudian jarak ke proyek, pengujian laboratorium, estimasi kuantitas atau jumlah barang, dan juga pertimbangan lain yang diperlukan. Ya, ini sipil banget ya. Nah, kemudian pada saat kita melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan di lapangan ya, sebelum kita ke lapangan tentu kita sudah mulai periksa ya, kira-kira kondisi lokasinya seperti apa, kemudian juga mencoba dihitung kasar ya, kira-kira volumenya seperti apa, kemudian mengambil foto lokasi setiap 100 meter, kemudian melakukan review dan juga hal-hal yang penting di sini ya. Nah, ini juga harus diperhatikan betul. Yang pertama adalah titik-titik duga atau titik-titik kontrol, kemudian ada patok-patok stasiun, kemudian ada lubang-lubang dan juga perbaikan tanah dasar ya. Jadi itu hal-hal yang penting ya, karena pada saat prosedur pemeriksaan lapangan ya, kita mungkin membuat desain titik kontrol, tetapi ternyata di lapangan berbeda sehingga kita melakukan desain ulang. Demikian juga penggambaran volume dan harga, yang ini juga mempengaruhi prosedur perubahan pekerjaan. Nah, kemudian yang penting ini tadi ada yang namanya kurva S ya. Ini prinsip-prinsip dalam jadwal pelaksanaan ya. Jadi kurva S itu awalnya tetap dipertahankan, kemudian dilakukan revisi schedule ya, tidak bertujuan memperkecil deviasi, kemudian juga proses revisi schedule dimulai dari tanggal terjadinya perubahan ya. Nah, ini biasanya menggeser atau bergesernya itu sekitar 2 bulan. Ini untuk kasus rumah sakit ya, 1 tahun ya, dari 10 bulan mungkin ditambah 2 bulan misalkan ya. Ya, karena kondisi lapangan ya. Jadi ada kurva S awal dan ada reschedule atau pengaturan ulang ya, mengingat terjadi misalkan pergeseran waktu dan seterusnya. Ya. Nah, harus diperhatikan di sini ya, bahwa semua kegiatan ini sangat bergantung ya dengan pertama adalah pendanaan ya, yang kedua juga masalah waktu ya, sehingga kita harus bisa memaintain dengan baik ya.
Jangan sampai tabrakan lah kira-kira waktunya dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi nanti setelah apa namanya? Setelah kita melakukan proses mobilisasi ya, maka nanti ada yang namanya apa namanya? Rekon awal atau penjelasan awal ya, itu nanti kita menjelaskan ya secara awal ya penjelasan awal yang terkait dengan penguasaan medan ya atau yang disebut sebagai reconnaissance atau yang disebut sebagai survei pendahuluan ya kita mencoba ya mengarahkan menguasai medan ya kira-kira seperti apa ya baru kemudian kita nanti lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ya. Mungkin kalau dari saya cukup itu saja dulu ya. Intinya adalah ya sebelum kita melakukan apa namanya proses orientasi ya tentu sebelumnya adalah mobilisasi dan dalam hal mobilisasi ini harus clear ya misalkan angkutannya seperti apa, kemudian cara mengangkutnya seperti apa, nanti di drop di lapangannya seperti apa dan seterusnya. Ya sehingga nanti setelah di drop baru kita akan melakukan orientasi lapangan ya minggu depan saya akan menjelaskan konsep-konsep orientasi lapangan itu seperti apa ya jangan sampai ya kita tidak melakukan orientasi lapangan langsung mengukur sehingga hasilnya tidak optimal ya banyak banyak yang kita anggap tidak bermasalah ternyata pada akhirnya bermasalah ya itu yang harus juga kita hindari ya. Nah, kemudian nanti yang terkait dengan orientasi lapangan ya termasuk nanti jalan-jalan bersama-sama ya menuju lokasi ya sambil menguji daya tahan fisik masing-masing ya kemudian juga sambil berjalan-jalan ya menemui barangkali sambil menemui warga ya menemui petani yang ada di lapangan dan seterusnya ya. Jadi intinya jalan-jalan ini sangat diperlukan untuk menguasai medan ya bahwa medan yang akan kita tempati ini tentu medan yang mempunyai persyaratan-persyaratan yang sudah saya syaratkan sebelumnya sebagai contoh misalkan daerahnya juga bergunung kemudian ada sungai ada perkampungan dan juga ada objek-objek lain yang bisa kita petakan dengan baik ya jadi sampai di situ ya permasalahannya. Oke, kalau kalau asisten ada nggak hari ini? Ada Pak. Oh ada. Ada. Oke. Ya oke Mas Yoga kalau mau diteruskan ya saya tadi baru menjelaskan ya nanti mobilisasinya seperti apa sehingga nanti lari ke apa namanya ke orientasi lapangan ya. Ya silakan kalau mau dilanjut Mas Yoga. Baik. Halo. Oh. Nanti kalau ini ditutup aja nggak apa-apa ya. Oke. Iya Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke praktikum ya. Modul 1 persiapan dan orientasi lapangan. Apa ada yang ditanyakan? Dari modul 1. Modul 1 yang tadi udah di-share. Juga bisa sharing? Yuk. Ya, bisa Pak, sebentar. Bisa kan? Oh, oke. Nanti kalau udah selesai silahkan keluar aja ya.
Gimana dari modul 1 persiapan dan orientasi lapangan? Apa ada yang ditanyain? Halo? Sejauh ini belum, Kang. Masih Belum ya, coba-coba juga. karena kita emang nggak ke lapangan sih, jadinya agak kurang tergambarkan gitu. Oh iya, sebelumnya apa ada yang belum absen? Dilihat sih yang belum absen tuh siapa? Andira Halid. Ya, Udah absen belum? udah, Kang. Nah, acannya di e-learning mah. Ada absen yang itu Mas, yang praktikum. Absen yang praktikum belum ya? Sama Ada. Firdaus, bukan Firdaus. Daryl Sandi Susanto. Belum, nggak ada absennya di e-learning. Jadi nanti mau gitu ya, apa kalian jam 3 sebenarnya ada mata kuliah nggak sih? Gak ada, Kang. Ini Nggak. yang camper Kosong. ini. MKRA full. Kalian langsung nyambung ya sama Bapak itu. Ya udah, gitu aja absennya nanti kan karena seharusnya dibedain gitu. Harus ada di e-learning jadi nanti kalian absennya jam 3 terus masuknya kayak biasa. Tadi Daryl sama ini ada nggak? Andira tadi ada ya? Ada, Kang. Tapi udah dari jam 3. Udah Udah. tuh. Tapi di sini belum, nggak ada. Sama Daryl nggak ada ya, Daryl? Daryl nggak ada. Daryl nggak ada. Sebenarnya sebelumnya di sini tuh mau nanya, ada yang dari D3? Teddy ya, Mas Teddy? Ya, Kang. Dari D3? Iya, dari D3, Kang. D3, dari D3 mana? Kalau UGM, Kang. UGM. Apa dulu sebelumnya belum kayak kerja? Nilaiku nggak tahu gimana hasil konversinya tuh jadi C. Jadi saya ambil lagi akhirnya buat perbaikan. Jadi sebelumnya udah ada. Sebenarnya dulu di D3 sih sudah pernah kema kerja sampai selesai. Jadi Mas Teddy ini angkatan D3-nya? D3-nya angkatan 2014, Kang. Oke. Kasih. Paling gitu sih. Dari modul tadi apa ada yang ditanya ini? Dari modul. Sama video yang tadi dikirim juga itu nambah wawasan sih. Dari Pak Made, dari UGM ya. Udah paling pertemuan kali ini gitu aja. Kautsar udah di screenshot Kautsar. Kautsar, halo. Kemana ini?
Coba kalau si Amer ada Amer. Amer. Ya udah tuh yang ada siapa? Halo. Ada A. Mer di screenshot ya tolong. Siap. Siapa? Oke. Ya udah. Udah paling gitu praktikum kali ini garing ya. Ada yang ditanyain bener udah nggak ada. Halo. Udah jelas, A. Oke. Terima kasih Andi. Udah, sekian paling praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys.